Halo semuanya, kita akan lanjutkan pembahasan materi deskriptif statistik. Sebelumnya, Anda sudah mempelajari materi bagian pertama tentang mendeskripsikan dataset. Di sana Anda sudah belajar bagaimana menggambar histogram, pie chart, polygon frekuensi, dan lain-lain. Kemudian Anda juga sudah belajar bagaimana membuat summary dari dataset. Di sana kita membahas tentang pengukuran sentral tendensi yang terdiri dari mean, median, dan mode. Kemudian Anda juga sudah belajar bagaimana mengukur variasi. Anda sudah belajar menghitung range, kemudian mean deviation, variansi, dan standar deviasi. Dan terakhir, Anda sudah belajar juga bagaimana mendeskripsikan posisi data dengan menggunakan persentil dan persentil rank. Kali ini kita akan bahas dua materi terakhir, yaitu standar score dan Chebyshev inequality. Kita mulai dari yang pertama. Standar score atau nilai standar, atau nanti sering kita sebut dengan Z-score. Oke, kenapa kita perlu standar score? Nah, misalnya ada seorang siswa, dia mempunyai 3 nilai dari 3 kelas. Yang pertama adalah siswa tersebut mendapatkan nilai 68 di kelas matematika, kemudian 77 di kelas fisika, dan 83 di kelas sejarah. Nah, kalau kita lihat dari nilai absolut, kita tahu bahwa dia paling bagus nilainya di kelas sejarah. Tapi apakah tepat jika mengatakan bahwa dia itu performanya paling bagus di kelas sejarah? Nah, kalau secara statistik, kita nggak bisa bilang seperti itu ya. Kenapa? Yang pertama adalah karena distribusi dari ketiga nilai ini, nilai di kelas matematika, nilai di kelas fisika, dan nilai di kelas sejarah itu, mungkin saja rata-rata dan variansinya berbeda gitu. Jadi kita nggak bisa melihat hanya dari nilai absolut saja. Jadi kita nanti perlu pertimbangkan juga rata-rata dan variasi dari setiap distribusi data. Kemudian bisa jadi ketiganya itu punya skala pengukuran yang berbeda. Nah, kemudian alasan lainnya lagi adalah bahwa di sini kita nggak bisa juga gitu menggunakan persentil seperti yang kita bahas sebelumnya di bagian persentil dan persentil rank ya. Alasannya adalah karena persentil itu mempunyai ordinal scale. Oke, jadi solusinya bagaimana? Nah, salah satunya adalah agar kita bisa mengetahui dia itu sebenarnya paling bagus di kelas apa, maka nilai yang tadi, nilai yang asli tadi, yang raw score itu, nanti kita perlu transform menjadi yang namanya standard score. Nah, si standard score ini nanti mempunyai equal interval scale. Nah, si standard score ini menggunakan standar deviasi sebagai unit pengukuran. Ya, jadi ini dia keywordnya. Standard score menggunakan standar deviasi sebagai satuan, seperti itu ya. Oke, rumusnya bagaimana mencari standard score ini? Rumusnya adalah pertama simbolnya Z atau Z, kemudian rumusnya X, yaitu si raw score tadi, nilai yang tadi misalnya 68 dan seterusnya, si X dikurangi dengan rata-rata. Jadi dilihat selisihnya dari rata-rata, dibagi dengan standar deviasi. Jadi ini dia yang namanya Z-score. Anda bisa lihat bahwa nilai Z ini akan bernilai 0 ketika, jadi Z bernilai 0 ketika X ini, si raw score ini nilainya sama dengan rata-rata. Jadi kalau kita nilainya sama dengan rata-rata, maka Z-score kita menjadi 0. Gitu. Kalau nilai kita lebih baik dari rata-rata, maka kalau ini lebih tinggi dari rata-rata, maka nilai Z ini akan bernilai positif. Sedangkan jika nilai kita di bawah rata-rata, maka nilai Z ini akan bernilai negatif. Seperti itu. Sekarang kita bahas sifat-sifat dari Z-score.
Lebih tepatnya nanti distribusi Z-score. Ya, jadi tadinya ada distribusi nilai asli dari suatu kelas, kemudian kita convert setiap nilai asli ke Z-score, kemudian kita perhatikan distribusinya. Maka yang pertama, sifat dari distribusi Z-score adalah bahwa ketika kita ubah menjadi Z-score, maka bentuk distribusinya tidak berubah. Jadi kalau tadinya dia bentuknya normal, ya tetap normal. Skew kiri, tetap skew kiri, dan seterusnya. Oke, itu sifat yang pertama. Jadi mempertahankan bentuk distribusi dari original score. Sifat kedua adalah distribusi Z-score itu mempunyai rata-rata 0. Kemudian dia mempunyai variansi tepat 1. Karena variansi 1 ya standar deviasinya juga 1. Jadi ini 4 ciri-ciri atau sifat dari distribusi Z-score. Saya ulangi lagi. Di sini ZZ atau Z-score ini menandakan atau menunjukkan berapa standar deviasikah suatu nilai di atas atau di bawah mean. Jadi yang jadi patokan itu jarak terhadap mean, tapi dalam unitnya standar deviasi. Seperti itu. Oke. Kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Seorang siswa tadi yang nilainya ada 3, 68 di matematika, 77 di fisika, dan 83 di sejarah. Pertanyaannya tadi, dia paling bagus, paling perform tuh di kelas mana? Jadi, tadi kan nggak bisa langsung pakai nilai absolut, maka kita perlu convert ke Z-score. Nah, kita periksa satu persatu. Tadi nilai aslinya 68. Misalkan ini ya, ini misalkan rata-rata kelasnya adalah 65, kemudian standar deviasi di kelas itu adalah 6, maka Z-score-nya di sini adalah berarti 68 gitu ya, dikurangi 65 dibagi 6. Nah, dapat misalnya dapat di sini 0,5 gitu. Jadi Anda bisa lihat karena di kelas matematika nilainya di atas rata-rata, maka Z-score-nya positif gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di kelas fisika yang dia dapat 77, ternyata di sini didapatkan dari data bahwa rata-rata di kelas itu memang 77 dengan standar deviasi 9. Dengan demikian, si siswa tadi, Z-score-nya untuk kelas fisika adalah 0 gitu karena nilai dia sama dengan rata-rata. Sedangkan di kelas sejarah yang nilainya paling tinggi tadi secara absolut itu 83, ternyata diketahui bahwa rata-rata kelas sejarah itu 89 dengan standar deviasi 8. Sehingga dengan data ini, nilai 83 ini ternyata di bawah rata-rata. Dengan Z-score-nya adalah min 0,75. Jadi dari hasil ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya si mahasiswa tadi paling perform di kelas matematika dan paling jelek di kelas sejarah malah. Oke, jadi ini gunanya Z-score untuk melihat mana sebenarnya nilai itu sebenarnya paling bagus di mana gitu. Kalau di sini distribusinya berbeda-beda, jadi nggak bisa dilihat hanya dari nilai absolut saja. Oke, jadi di sini relatif terhadap siswa lainnya, dia ternyata paling berprestasi di kelas matematika. Oke, kita lihat contoh lainnya. Misalnya ada suatu perlombaan, katakanlah MAPRES gitu ya, yang kandidatnya ada 10 orang di sini. Kemudian setiap orang atau setiap kandidat itu dinilai dari 3 hal, misalnya IPK, TOEFL, sama penulisan paper gitu ya. Katakanlah kita mendapatkan data seperti ini dari semua kandidat. Anda bisa lihat kalau IPK itu rentang nilainya dari 0 sampai 4. Kalau TOEFL itu skalanya besar seperti ini ya. Ya kira-kira TOEFL itu
sekitar dari 300 sampai 600 sekian gitu ya maksimumnya. Jadi ini dia nilai TOEFL, beda banget sama yang di sini. Kemudian kalau paper katakanlah rentangnya dari 0 sampai 100. Kalian bisa bayangkan kalau distribusi yang berbeda sekali skalanya ini nanti kita rata-ratakan gitu ya. Jadi itu nggak valid ya untuk menunjukkan siapa yang terbaik. Oleh karena itu di sini kita konversi dulu masing-masing ke nilai Z-score. Nah, ini sudah dihitung nilai Z-score untuk masing-masing distribusi. Sebelumnya perhatikan kalau distribusi IPK ini rata-ratanya 3,55, TOEFL 5,69, kemudian paper itu 81 dengan ini standar deviasinya. Jadi setiap distribusi itu dihitung min dan standar deviasinya. Setelah kita mendapatkan min dan standar deviasinya, baru bisa kita hitung Z-score dari masing-masing nilai ini. Oke, jadi ini dapat misalnya kandidat A untuk IPK dia Z-score-nya min 1,46 ya. Jadi jaraknya ke rata-rata itu min 1,46 standar deviasi. Sedangkan untuk TOEFL dia positif di sini Z-score-nya. Jadi jaraknya ke rata-rata itu 0,01 standar deviasi. Sedangkan untuk paper kembali minus ya, jadi di bawah rata-rata. Jadi ini nilai penulisan papernya kandidat A itu adalah min 0,14 standar deviasi dari rata-rata, di bawah rata-rata begitu. Nah, jadi kemudian setelah masing-masing ini kita ubah ke Z-score, maka boleh sekarang kita ambil rata-ratanya. Jadi di sini udah dihitung rata-ratanya dan yang terbaik tentu kita lihat dari yang paling tinggi ya. Kalau di sini berarti yang paling tinggi adalah tentu yang positif. Kita cari yang positif. Yang paling tinggi adalah yang mana nih? Yang ini ya. Yang ini paling tinggi. 0,61. Seperti itu. Jadi dengan cara mengubah ke Z-score, kita nanti bisa mengetahui sebenarnya yang mana nilai yang terbaik. Seperti itu. Perhatikan lagi di sini, tadi dikatakan bahwa sifat dari Z-score, dari distribusi Z-score mempunyai rata-rata 0 dan standar deviasi 1 ini bisa Anda lihat di sini. Setelah diubah jadi Z-score, maka rata-rata jadi 0 semua. Ini 0, 0, 0, standar deviasinya 1. Seperti itu ya. Oke, sekarang seringkali ada kebutuhan untuk mengubah Z-score itu menjadi suatu nilai tertentu, karena seperti nilai yang di sini tentu tidak menarik ya untuk mengumumkan nilai dalam bentuk Z-score. Oh, nilainya 0,61, kan orang berpikir 0,61 itu kok kecil gitu ya. Jadi bisa aja di sini kita mentransformasi nilai dari Z-score menjadi nilai berapapun. Rumus transformasinya adalah ini X aksen dan nilai baru. Ya. Ini rumusnya sama dengan S aksen adalah standar deviasi baru yang kita inginkan dikali dengan Z-score yang mau ditransformasi ditambah dengan rata-rata baru yang diinginkan. Jadi ini nilai Z-score aslinya, ini standar deviasi yang kita mau set gitu ya. Kemudian ini juga rata-rata baru yang mau kita set. Itu sehingga nanti kita bisa punya distribusi nilai yang baru. Nah, contohnya adalah untuk seperti tadi ya. Tadi kan dapat di sini rata-ratanya seperti ini dalam Z-score. Kita mau angkanya lebih seperti dalam skala misalnya 0 sampai 100 gitu, kemudian kita transformasi. Misalnya di sini di contoh ini rata-rata barunya kita maunya 85, standar deviasi 10. Maka untuk setiap nilai yang ada di sini kita ubah dengan rumus yang di sini tadi, setnya dikali dengan standar deviasi ditambah dengan rata-rata. Jadi yang di sini adalah min 0,3 dikali 10 gitu ya, ditambah 85. Nah, nanti dapat hasilnya 79,71. Begitu seterusnya. Z-score dikali standar deviasi ditambah rata-rata yang diinginkan. Jadi dapatlah nilai dalam distribusi yang
baru seperti ini. Jadi nanti yang 0,61 nilainya jadi 91,06. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau contoh yang tadi ya, ini kan kita merata-ratakannya dengan bobot yang sama di sini. Ya, jadi di sini bobot IPK sama dengan TOEFL sama dengan paper, gitu ya. Bagaimana kalau kita mau bobotnya itu berbeda-beda? Ini dia rumus umum untuk mendapatkan nilai baru dari beberapa distribusi dengan bobot yang berbeda-beda gitu. Ini rumusnya, rumus dengan nilai dengan bobot ya. Jadi ini adalah sigma dari 1 sampai n, di mana n adalah jumlah tes, jumlah variabel bisa juga dianggap seperti itu. Bobot I dikali dengan nilai Z, oke, dibagi dengan total bobot. Oke, kita langsung ke contoh aja ya. Jadi misalnya tadi kan bobotnya sama. Bagaimana kalau kita mau bobotnya sekarang IPK bobotnya 3, TOEFL bobotnya 3, paper bobotnya 4 begitu. Maka yang kita lakukan adalah setiap yang di sini kita kalikan 3 ya. Jadi yang untuk kandidat pertama berarti min 1,46 dikali 3 gitu ya, ditambah 0,01 kali 3 ditambah 0,14 dikali 4 gitu ya. Dijumlahkan, kemudian dibagi dengan total bobot dibagi 10. Ya, nanti dapatlah nilai Z-score yang baru. Seperti ini. Kita bisa lihat kalau kita mau bobotnya, ternyata di sini untuk data kita tadi, sekarang nilai Z-score paling tinggi itu didapatkan oleh kandidat yang lain. Ya, seperti itu. Jadi ini yang paling tinggi jadinya kandidat yang di baris terakhir, seperti itu. Sekarang kita akan membahas materi Chebyshev inequality. Sebelum kita melihat pertidaksamaannya, kita akan bahas dulu kegunaan dari rumus ini. Oke, jadi gunanya pertidaksamaan ini adalah untuk menjawab pertanyaan, ada berapa persen data pada jarak K standar deviasi dari min? Itu pertanyaannya. Nah, untuk bisa mengerti pertanyaan ini, saya akan berikan ilustrasi data. Katakanlah di sini kita punya sebuah distribusi data dengan katakan rata-ratanya 70, kemudian standar deviasi 10. Kalau kita gambarkan pada garis bilangan di sini, jadi 70 jadi rata-rata tadi. Oke, kemudian ada angka 80 misalnya, kemudian ada angka 90. Kemudian ada lagi di sini nilai, di sini 60 dan 50 ya. Jadi kita bahas dulu di sini ada beberapa istilah ya. Jadi di sini jarak, Anda tahu kalau jarak itu menggunakan absolut ya. Jadi kalau jarak, dalam hal ini kita menggunakan tanda absolut. Nah, yang kita bahas di sini adalah jarak antara suatu nilai terhadap min. Di sini secara rumus jarak itu di sini adalah suatu nilai x selisihnya terhadap min, kemudian menggunakan tanda absolut seperti itu. Kemudian nanti menjadi satuan adalah standar deviasi. Berapa standar deviasi dari min?
Oke, jadi misalnya untuk nilai 80, kita bisa katakan nilai X sama dengan 80 itu kita bisa nyatakan sebagai, kita tahu ini 80, kemudian jaraknya ke 70 adalah 10 ya. Jadi ini 10 ini adalah sama dengan 1 standar deviasi. Kita bisa katakan si 80 adalah X bar ditambah 1 kali standar deviasi. Jadi dia berjarak 1 standar deviasi dari min. Bagaimana dengan 60? Nah, 60 jaraknya juga sama dengan min 1 standar deviasi. Sama-sama 1 standar deviasi. Oke. Bagaimana dengan 90? Nah, kalau 90 berarti jaraknya terhadap min adalah 2 standar deviasi. 50 juga gitu. 50, maaf ini anggap saja persis di sini. Jadi 50 juga jaraknya terhadap min adalah sebanyak 2 standar deviasi. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, ada berapa persen data pada jarak K standar deviasi dari min? Jadi untuk kasus kita, misalnya kita gunakan K sama dengan 1, kita ingin tahu di sini kalau untuk K sama dengan 1, ada berapa persen data pada interval 60 sampai 80 gitu. Ada berapa persen data? Kemudian untuk K sama dengan 2, kita ingin tahu pada interval, di K-nya 2 berarti 2 standar deviasi. Pada interval 50 sampai 90 itu ada berapa persen data? Nah, jika pertanyaannya seperti ini, maka Chebyshev inequality akan bisa membantu kita. Ya, jadi ini bisa dijawab dengan Chebyshev inequality. Chebyshev. Syaratnya di sini adalah interval yang kita bicarakan ini berjarak sama ke min. Yang ini di kiri, yang ini di kanan min. Tapi kalau nanti yang ditanya itu interval ini misalnya 55, 90, maka ini udah nggak bisa lagi dengan Chebyshev. Karena jaraknya sudah tidak sama terhadap min. Jadi min itu nggak di tengah-tengah. Kalau minnya persis di tengah, kita akan bisa gunakan pertidaksamaan yang akan kita bahas berikut ini. Saya ulang ya. Jadi Chebyshev inequality itu bisa digunakan untuk menghitung berapa persen data pada jarak K standar deviasi dari min. Untuk K sama dengan 1, misalnya kita ingin tahu ada berapa persen data antara 60 dan 80. 60 itu jaraknya 1 standar deviasi di bawah min, 80 itu jarak merupakan bilangan yang jaraknya ke min itu 1 standar deviasi. Kalau 50-90 ini jaraknya 2 standar deviasi, 50 2 standar deviasi di kiri, 90 2 standar deviasi dari di kanan min gitu. Jadi satu hal itu yang pertama bahwa jarak ke minnya sama ya, jarak ke min sama. Oke. Kemudian yang penting lagi bahwa ini berlaku untuk semua. Jadi si Chebyshev inequality ini nanti berlaku untuk semua bentuk distribusi. Jadi mau bentuknya seperti ini atau bentuknya simetris, katakanlah ini simetris. Kalau misalnya ini X bar, ini X bar kurang 1 standar deviasi, ini X bar tambah 1 standar deviasi. Ya.
Ini dia area yang mau dicari ininya, cari luasnya. Kemudian ini juga X bar di sini normal, kemudian di sini adalah jaraknya 1 standar deviasi juga. Di sini juga jaraknya 1 standar deviasi. Maka dengan ketidaksamaan Chebyshev kita akan bisa membuat perkiraan berapakah luas area di bawah kurva ini atau berapakah proporsi data yang ada di antara dua titik ini. Selanjutnya, kita akan bahas pertidaksamaan Chebyshev. Untuk bisa mengerti pertidaksamaan ini, kita bahas dulu notasi-notasi yang ada. Yang pertama, tentu kita akan menggunakan notasi sampel mean, kemudian standar deviasi. Selain itu, kita akan berkenalan dengan deretan data X1, X2, X3, sampai Xn. Jadi, data pertama X1, kemudian data yang ke N disebut dengan Xn. Dan perlu diperhatikan di sini, N adalah jumlah data. Kemudian di sini dengan asumsi S besar dari 0. Kemudian kita juga mempunyai di sini notasi SK untuk suatu himpunan. K di sini adalah jarak dari mean dalam satuan standar deviasi. Mirip seperti z-score. Z-score itu kan merupakan suatu variabel menyimpan jarak dari mean dalam satuan standar deviasi. Jadi K di sini adalah jarak tersebut. Oke. Nah, apa itu SK? SK adalah himpunan yang berisi. Perhatikan di sini yang disimpan adalah nilai indeks data. Jadi SK ini berisi nilai-nilai indeks data yang disimbolkan dengan I, di mana I itu antara 1 sampai N, yang memenuhi syarat. Jadi yang I yang memenuhi syarat itu adalah jika jarak dari data ke I itu ke min, jaraknya kecil dari K dikali standar deviasi. Jadi jaraknya kecil dari K standar deviasi berarti include kiri dan kanan dari min, ya. Oke, atau dengan kata lain bisa juga kita tuliskan definisi dari himpunan SK ini sebagai suatu himpunan yang berisi indeks I, di mana si data XI itu, ini datanya yang akan indeks yang disimpan di dalam himpunan S. Si data itu nilainya antara, yang pertama, kalau dia di kiri rata-rata, maka dia itu antara X bar dikurangi K kali standar deviasi. Kemudian kalau batas kanannya adalah X bar ditambah K kali standar deviasi. Untuk lebih memahami maksud dari himpunan S ini, saya berikan ilustrasi. Misalkan kita punya 5 data aja. Oke, katakan kita punya data X1, X2, X3, X4, X5. Kemudian datanya sederhana aja 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini kalau dihitung rata-ratanya 1, 2, 3, 4, 5 rata-ratanya 3 ya. Oke, kemudian standar deviasinya sudah dihitung 1,58. Untuk mengetahui jarak ke sampel min, kita perlu hitung z-score-nya ya. Jadi z-score-nya di sini untuk X sama dengan 1 itu adalah min 1,26. Yang 2 itu adalah min 0,63. Ini keduanya minus karena dia ada di kirinya sampel min.
Dengan 3 sendiri dia adalah sama dengan rata-rata jadi 0, kemudian yang ini 0,63, kemudian ini 1,26. Nah, sedangkan jaraknya berarti di sini semuanya nilainya positif ya. Ini semuanya ambil absolutnya 1,26 standar deviasi. Ini 0,63 standar deviasi, ini 0 standar deviasi, ini 0,63 standar deviasi, ini 1,26 standar deviasi. Nah, sekarang kalau misalnya kita tertarik dengan K sama dengan 1, S1 akan berisi nilai apa aja? S1 akan berisi indeks dari data yang sedemikian jaraknya ke min itu kecil dari 1 standar deviasi. Coba kita lihat dari 5 nilai ini, mana yang jaraknya kecil dari 1 standar deviasi dari min. Oke, 0 udah pasti masuk ya. Ini juga masuk nih, data kedua dan data keempat. Jadi ini kita masukkan S1 itu berisi indeksnya, indeks 2, 3, 4. Jadi ada 3 data. Bagaimana kalau K sama dengan 2? Berarti kita tulis S2. Maka S2 artinya akan berisi indeks-indeks dari data yang jaraknya ke min itu kecil dari 2 standar deviasi. Kita lihat di sini. Ternyata semuanya jaraknya kecil dari 2 standar deviasi dari min. Dengan demikian kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya ternyata ya, kelima-limanya. Oke. Selanjutnya, ini dia yang pertidaksamaan yang ditemukan oleh Seviser. Jadi dikatakan misalkan kita punya notasi, tadi udah ada ASK, himpunan tadi, kemudian NSK. NSK ini adalah jumlah elemen yang ada di dalam SK atau kardinalitas dari himpunan SK. Maka dikatakan di sini, ini dia pertidaksamaannya, NSK dibagi N atau proporsi dari jumlah data yang berada dalam himpunan SK itu adalah besar sama dengan, jadi pakai tanda besar sama dengan ya, besar sama dengan 1 dikurang N-1 per NK kuadrat. Kemudian, ini juga ternyata besar dari 1 kurang 1 per K kuadrat. Ya, jadi nanti yang perlu diperhatikan adalah pertidaksamaan yang ini. Besar dari 1 dikurang 1 per K kuadrat. Karena dia pakai tanda tidak lebih besar, bukan sama dengan, jadi bisa dilihat bahwa perkiraan ini sifatnya perkiraan kasar. Jadi bukan perkiraan yang presisi ya. Oke. Kita ambil aja contoh ya. Misalnya kita menggunakan K sama dengan, tadi kan K-nya harus besar sama dengan 1. Bagaimana kalau K sama dengan 1? Kalau K sama dengan 1 berarti proporsinya 1 dikurang 1 per 1. Ya kan? Ini jadi sama dengan, ini besar dari 0. Jadi boleh dibilang, apa artinya ini? Bahwa dipastikan ada gitu ya, ada data yang berada pada jarak 1 standar deviasi dari min gitu. Ya.
ini sih udah pasti ya, udah obvious banget, pastilah ada data yang jaraknya di sini 1 standar deviasi, nggak mungkin kosong gitu. Ya kalau kita punya distribusi apapun gitu, kemudian ini dia bentuknya misalnya, jadi di sini min, kemudian di sini yang jarak 1S, pasti ada, jadi besar dari 0 untuk K sama dengan 1. Bagaimana kalau K sama dengan 2? Nah, kalau K sama dengan 2, maka dikatakan dengan pertidaksamaan ini, bahwa proporsi data yang ada di interval itu pastilah besar dari 1 dikurang 1/2². Jadi dikatakan bahwa pastilah dia besar dari 1 dikurang 1/4, 3/4. Jadi besar dari 75%. Ya, jadi dikatakan di sini bahwa lebih dari 100 kali 1 kurang 1/K² data ada di antara interval itu. Antara X bar dikurang K kali S sampai X bar ditambah K kali S. Jadi dengan kita ketahui standar deviasi sama min, kita bisa membuat prediksi, walaupun prediksinya sangat kasar sekali. Seperti ini, kalau K sama dengan 1, pasti besar dari 0. Kalau K2, pasti besar dari 75%. Jadi untuk yang tadi, contoh yang tadi kan kita punya, katakan kita punya rata-rata 70 misalnya, standar deviasi 10, maka kalau ditanya berapa persen data antara 60 sampai 80, berarti ini K-nya sama dengan 1, kita cuma bisa bilang, jawabnya kalau pakai Chebyshev inequality adalah bahwa persentase data antara 60 dan 80 adalah besar dari 0%. Gitu. Kemudian kalau antara 50 sampai 90, kita katakan bahwa jadi kalau ini lebih dari 0%. Sedangkan kalau ini, kalau 50-90 berarti K-nya 2, maka kita katakan ini pasti lebih besar dari 75%. Jadi ini ciri-ciri soal di mana Anda bisa menggunakan Chebyshev inequality. Cek aja batas interval yang di kiri dan di kanan ini jaraknya apakah sama terhadap min. Ya, jadi kalau ini maka jawabannya begini. Ya boleh dibilang ini adalah perkiraan yang sangat kasar. Mungkin kalau realnya akan jauh berbeda. Oke, seperti itu Chebyshev inequality. Sekarang kita lihat contoh soal. Perhatikan bahwa di sini kita punya 10 nilai ya, ada 10 data penjualan seperti ini. Oke, kemudian kita akan membuat perkiraan proporsi data gitu. Nah, langkah pertama tentu kita harus hitung dari data ini berapa standar deviasi dan min-nya. Ya, misalnya di sini udah dihitung min-nya 31.879,4 dan standar deviasinya 7.514,7. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, ada berapa persentase dari penjualan antara 1,5 dari min, begitu ya. Jadi X bar kurang 1,5 standar deviasi sampai ke X bar plus 1,5 standar deviasi. Maka kita harus identifikasi di sini bahwa oh ini adalah K-nya 1,5 begitu. K-nya 1,5, maka kita bisa gunakan Chebyshev inequality untuk memperkirakan ada berapa data antara kedua titik itu. Oke. Dua titik itu adalah yang pertama yang batas kiri
X bar kurang 1,5 standar deviasi 20.607,35. Kemudian yang batas kanan adalah X bar ditambah 1,5 standar deviasi, yaitu 43.151,45. Ini batas kiri kanan. Nah, ada berapa data antara kedua titik ini? Perkiraannya adalah dengan menggunakan Chebyshev inequality, kita akan dapatkan 1 dikurang 1/3/2 kuadrat, kita akan dapatkan 5/9. Oke, benar kan? Coba 1 dikurang 1/k kuadrat. 1 dikurang 1/3/2 dikuadratkan sama dengan 1 dikurang 4/9 sama dengan 5/9. Oke, jadi ini didapatkan 55,55%. Jadi kita katakan bahwa proporsi data antara kedua batas ini atau di interval ini adalah besar dari 5,55%. Itu perkiraan menggunakan Chebyshev inequality. Oke, semoga menjadi lebih jelas. Terima kasih.